Nggak tahu apakah dia nggak tahu. Aku gedor-gedor. I'm stuck gitu. I'm stuck in here. Can you help me? Dia cuman hah gitu. Aku bilang Gak bisa bahasa Inggris. iya. Gimana pas aku jalan tuh kayak aku ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Itu perasaan aku mungkin ya. Terus kayak jalan-jalan aku kayak cepet. Akhirnya aku masuk ke, karena di Korea itu banyak toko-toko kecil ya. Kalau lihat di drakor kan banyak banget toko-toko kecil. Aku masuk ke toko kecil itu. Tadi lampu otomatisnya mati nyala. Gue curiga ada sesuatu deh gitu. Terus kata temenku, hati-hati gitu. Aku putar morotal, udah tidur. Oh iya. Hai, aku Thea. Aku Afrin. Welcome to Titik Karir. Sudah sejauh mana perjalananmu? Kak Afrin, kita bikin konten dulu kali ya. Boleh, biar apa ini? Yang satu ini kontennya buat apa ini? Karena in this economy kita harus menjadi content creator juga Kak, untuk menambah pundi-pundi cuan. Oke, satu hari satu affiliate ya bisa ya? Bisa, dengan membuat 10 konten kita bisa dapat cuan. Karena narsum kita kali ini nih Kak, bintang tamu kita ini adalah seorang content creator. Yeay, welcome Dita. Arya Dita. Aku welcome-kan Ambil diriku dulu sendiri. tepuk tangannya penonton yang ada di studio ini. Arya Dita, apa kabar? Alhamdulillah Oh my baik. god, pulang kerja? Apa gimana? Pulang kerja. Pulang berpetualang nggak hari ini? Pulang kerja utama. Oh. Sisanya Sisanya teater. yes. Ada part-part yang lain. Oh, seger ya. Gimana kabarnya Dita? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Sibuk. Pekerjaan utama aku boleh di-spill? Boleh dong. Jadi jurnalis, wartawan, sama part-time content creator. Oh, part-time-nya yang niche-nya travel. part-time-nya yang lebih banyak penghasilannya dibanding kerjaan utama apa gimana? Ini bisa di-spill nggak sih? Enggak, belum sebanyak itulah. Aku masih merintis. Jadi Dita ini Kak, dia adalah seorang travel content creator nih. Jadi kayak dia ini bisa jalan-jalan dengan gratis karena dia bikin konten, bener nggak? Betul. Udah beberapa kali tuh ada kerjasama mungkin ya, kerjasama dengan brand atau produk yang ngebantu aku juga buat istilahnya dapat free kali ya, free jalan-jalan gitu. Tapi kan kamu mulai karirnya sebagai jurnalis nih, Dit. Udah berapa lama jadi jurnalis? Tahun ini 7 tahun. Oh my god. Terus 7 tahun nih kamu jadi jurnalis. Terus apa sih yang bikin kamu tuh kayaknya aku butuh nih part time untuk menjadi content creator gitu? Jadi kan sebenarnya aku tuh nyebutnya awalnya bukan part time ya. Jadi aku tuh lebih ke hobi. Aku nyebutnya hobi ya. Lebih ke hobi. Aku tuh emang dari dulu, karena aku kan asalnya dari Ternate ya. Itu daerah wisata. Ternate. Hai orang Ternate. Apa bahasa Ternate-nya kalau halo semuanya itu apa tuh? Halo semua. Halo semua. Dia tuh nggak terlalu banyak beda ya dengan bahasa Indo. Halo semua. Gitu. Halo semua. Kalau Medan kan kayak horas apa gitu tuh nggak ada. Nggak Jawa ada. Semua disebutin gitu ya. Terus lanjut. Nah karena aku dari dulu tuh emang selalu kayak di daerahku itu kan jauh ya Kak, jauh gitu di daerah timur, yang mana kalau ke Jakarta tuh butuh memakan banyak uang. Aku Jadi pernah lagi ke situ kayak jauh ya banget. kan, jadi kalau ngelihat daerah-daerah lain tuh aduh seru banget, tapi kayak nggak punya, di saat itu kan masih sekolah, belum punya biaya buat kesana sini, jadi kayak cuman melihat. Terus aku kayak satu hari aku akan ke tempat-tempat ini gitu. Jadi emang dari dulu udah punya niat udah punya niat untuk kalau aku udah kerja, aku akan hobi aku uang aku akan aku alihkan untuk jalan-jalan, membeli experience. Terjadilah. Yes, dan that's why pas aku mulai kerja mungkin 2 tahun awal, kalau setahun awal belum, 2 tahun 3 tahun awal tuh emang udah mulai kayak nyicil kayak tahun ini aku kesini tahun ini aku kesini nyicil experience-nya gitu. Dan kalau untuk bikin konten tuh kayaknya baru, mungkin aktifnya baru 3 tahun 4 tahun terakhir Kak. Tapi mulainya untuk kan gak semua orang kayak langsung aku nanti mau jalan-jalan. Tapi gak semua orang yang kepikiran kayak oh aku memang udah berani nih gitu. Ada yang orang overthinking dulu, tapi nanti aku harus pergi sama siapa atau apa kayak gitu kan. Nah kalau kamu itu memang dari kecil udah ada kebiasaan jalan-jalan dulu sama keluarga misalnya, atau sama teman-teman atau dari sekolah, terus akhirnya pas gede gitu, atau gimana tuh? Kalau yang
pure jalan-jalan mungkin enggak ya Kak, tapi dulu karena aku tuh tinggalnya sebelum aku tinggal di Ternate, aku tuh tinggal di daerah kecamatan, lebih tepatnya kecamatan kecil, itu juga pulau, namanya Falabisahaya di Maluku Utara. Mungkin kalian semua nggak pernah denger ada namanya Falabisahaya di Indonesia ini. googling. Yes, Cakep ada. banget nggak? Dia juga dikelilingin pantai. Nah, dulu bapak aku bekerja sebagai PNS, jadi dia tuh harus ngambil gajinya manual ke Ambon. Oke. Ke Ambon dulu, Maluku Utara itu belum ada, jadi masih ibu kotanya masih di Ambon, masih Maluku doang. Jadi kita tuh sering naik kapal ke Ambon kayak sehari 2 hari hanya untuk jemput gaji bapak. Dan itu ibu sama bapak selalu bawa anak-anaknya. Waktu itu aku masih berdua abangku. Jadi setiap bulan kita ada rutin berlayar gitu. Jadi aku waktu kecil tuh kalau istilah dari ibu aku gedenya di laut. Oh my god, Moana. Yes. Moana. Is that you, Moana? Yes. Jadi aku gedenya tuh di laut kalau kata ibu aku, karena suka naik kapal ke sana sini. Jadi kayak Ambon, Bitung, Manado tuh kayak bolak-balik. Walaupun hanya situ-situ aja ya, cuman kayak orang tua aku tuh kayak mungkin ngasih experience aja ya, bahwa pergi-pergi sana sini gitu. Tapi daerah sana tuh kan terkenal kayak bagus banget alamnya ya. Kalau di tempat tinggal kamu sendiri tuh tempat tinggal yang kayak gimana? Apa memang udah biasa dengan pantai-pantai laut biru, tempat sebelum mancing-mancing atau gimana tuh? Sebelum itu sebenarnya fun fact-nya kalau di daerah Dita itu Kak, ayam tuh justru jarang ya Dita. Kita makan ayam jarang. Iya, jadi kayak mahal banget ayam. Kalau di sini kita bisa Cukup makan ayam mahal. penyet. Kita karena daerah pesisir, karena daerah laut, kita lebih sering makan ikan. Aku culture shock pertama kali adalah orang Jawa makan ayam terus ya gitu. Karena aku tidak terbiasa dengan culture itu. Aku tiap hari makan ikan. Bahkan kayak baru rutin makan tempe pas di Jakarta deh. Kita Di sana jarang ada tempe karena juga. daerah laut kan. Oh, iya. Ada tempe, cuman kita mostly makanan sehari-hari adalah ikan. Kita justru kayaknya tapi penontonnya orang Ternate koreksi aja ya kalau aku salah. Tapi khususnya di keluarga aku itu kita makan ayam kalau lagi ada acara besar, hajatan, lebaran, baru kita potong ayam, apalagi sapi gitu-gitu kan. Jadi kita emang tiap hari pasti makan ikan karena daerah pesisir. Nah, terus Ternate itu kalau di googling sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah karena dia adalah pulau kecil banget. Kalau di peta tuh bahkan cuma kayak titik gitu. Tapi dia itu dikelilingin pantai. Jadi pulaunya tuh kayak bulat gitu Kak, tapi semuanya pantai. Kita bisa ngelilingin pulaunya itu hanya 3 jam. Oh iya? Wow, aku promosi 3 Ternate. jam jalan kaki? 3 jam naik motor. Oh, naik motor udah bisa keliling pulau. Dan itu keliling. mostly pantainya yang pantai biru gitu kan. Yes, yang Bukan bening. yang Jadi bahkan aku sampai SMA itu masih renang di laut. Oh iya? Iya, kita Kita masih masih pulang sekolah, aku pengen berenang ke Iya, laut, bisa iya. renang gitu ya. kayak orang-orang Ternate tuh anak-anaknya, aku nggak tahu kalau sekarang, tapi dulu kita masih ada yang kayak walaupun udah pulang ke rumah kita masih ada ajakan, ayo main renang di laut gitu. Renangnya di laut, kita nggak ada renang. Iya, kita nggak ada renang di Free main bekel yuk, gitu monopoli. Indah banget. renang di kolam tuh kayaknya sesuatu yang prestis buat kita justru. Jadi dulu tiba-tiba ada kolam namanya Waterboom, terus kita kayak wah ini namanya kolam renang yang kayak orang Jakarta gitu. Karena kita lebih terbiasa dengan sistem berenang di laut. Kalian lebih tough gitu ya, karena Yes. kayak kalian ngeliat kolam gini doang apa sih, kita menghadapi ombak laut. Yes, kita langsung di daerah Allah nih. Nah, jadi kita tuh dan di setiap keluarga di Ternate itu kita punya kayak semacam tradisi akhir pekan. At least sebulan sekali kita pasti piknik ke pantai. Karena piknik ke pantai gitu sambil anak-anak kecilnya renang-renang dan lain-lain gitu. Tapi kamu udah di Jakarta, terus kamu kan jarang ya pulang pastinya kan, karena biaya pesawat dan lainnya mahal. Suka kangen gak sih kayak kok aku nggak nemu pantai yang seindah di Ternate, atau kayak kangen dengan tradisi-tradisi di Ternate gitu, sempet kangen nggak? Sangat-sangat kangen sih Kak, jujur, karena aku nggak bilang pantai Jawa kurang bagus, tapi pantai Jawa itu berbeda dengan pantai timur. Pasti kalau misalnya kakak udah pernah sering ke laut, pantai di Jawa dan di timur, pasti bisa membedakan dan akan tahu maksud aku. Karena kayak aku ke Lombok itu aja tuh udah mirip sama Ternate. Kayak Lombok itu karena udah ciri khasnya pantai timur kan. Jadi kayak di Jawa tuh lautnya bagus, tapi kayak
lebih indah lagi gitu di Indonesia Timur gitu. Iya, setuju sih. Emang apa ya, mungkin beda aja ya geografinya ya, kayak mungkin Iya. Jawa menangnya lebih ke daerah daratan pegunungan dan Iya. lain-lain gitu. Nah kalau sekarang nih kamu akhir ya suka bepergian ya nih, biasanya ngunjungin pantai-pantai juga yang ada di daerah lain, atau ya enggak sih sekarang mungkin lebih suka ke beberapa pegunungan atau tempat-tempat yang gimana gitu? Balance. Tapi aku belakangan lagi suka banget, 2 tahun terakhir tuh lagi giat naik gunung. Iya lagi. Kenapa awalnya gitu? Yang anak pantai jadi, atau aku nggak pernah Dia lihat gunung bosan dari menjadi kecil. Moana kamu bosan. Jujur persis. Jadi aku gitu. tuh selalu mikir, aduh aku dari kecil dibesarkan di daerah pantai ya, di daerah pantai yang 10 menit, kita tuh ada istilah 5 menit 10 menit udah nyampe pantai kan. Naik motor dikit pantai, bosan dikit pantai, boring dikit lihat sunset kan. Dan di Ternate di daerah Maluku itu kan ada gunung, cuman gunungnya maksudnya nggak sebanyak di Jawa gitu loh Kak, nggak sebanyak di Jawa. Dan jujur ini yang unggul dari Jawa, pemandangan gunung-gunung di Jawa tuh sangat-sangat indah. Di Ternate gunungnya juga indah. Di Maluku Utara tuh ada gunung yang indah banget namanya Gamkonora, dan sekarang jadi wisata banyak konten kreator juga. Tapi ketika aku naik Gunung Jawa, dia punya masing-masing gunung tuh maksudnya punya Taste masing-masing gitu. iya, punya view masing-masing juga ya. Tapi di Gunung Jawa itu aku akui indah banget. Makanya aku dalam 2 tahun terakhir lagi kayak nge-explore gitu loh Kak, kayak pengen ke gunung ini. Sejauh ini kan aku lihat Ranukumbolo tuh benar-benar cantik, indah banget. Ya ampun, itu indah banget sih, kayak di tengah gunung terus ada ada danaunya, itu cantik banget. Bahkan aku bulan lalu kan aku habis dari Prau ya, gunung yang sebenarnya buat pendaki itu katanya buat pemula kan, tapi itu aja udah sangat-sangat indah view-nya gitu. Makanya dalam 2 tahun terakhir ke pantai juga, tapi lagi banyak naik gunung juga. 2 gunung deh coba di Jawa yang menurut, gak harus di Jawa sih, dimanapun lah ya. 2 gunung dimanapun yang pernah kamu datengin yang paling bagus menurut kamu apa nih 2? Karena aku kan bukan pendaki yang udah ke banyak gunung Pendaki ya. 1000 gunung. Enggak, belum ya. Aku kayak baru 6 apa 7 gunung kan. Tapi kalau bisa seperti kata Kafri bisa sebutin 2, mungkin di Gamkonora Maluku Utara, karena itu juga jadi salah Aku satu. baru dengar lagi nih. Iya, nanti abis ini kita search ya. Ya, oke. Abis ini Di kita kesana Gamkonora. kali ya. Dimunculin nama editor. Editor ada gambarnya di sini Editor ya. lagi kasihan. Gamkonora di sini. Nah, itu Gamkonora juga dia tuh ada apa sih Kak nyebutinnya ya? Kaldera ya. Jadi ada kayak Rinjani Sagara Anak. Nah, Gamkonora tuh juga punya kayak kubangan gede gitu. Kawah namanya, dia kawah gede banget. Dan itu kalau kata konten creator dan orang-orang yang udah kesana tuh vibes-nya kayak luar negeri gitu. Jadi Gamkonora. Terus yang kedua mungkin aku bisa nyebutin Ranukumbolo kali. Aku kan belum ke yang kayak Rinjani kan cantik banget, tapi aku belum gitu kesana. Iya, misalnya kayak Rinjani cantik banget, tapi aku belum kesana kan. Jadi mungkin Gamkonora dan Ranukumbolo sih, Tapi itu cantik banget. Kamu sendiri kan kalau aku lihat kamu bisa sebulan tuh kayak ke tempat-tempat yang banyak itu untuk travel. Nah, kamu sendiri tuh kayak ada kayak karakter khusus nggak sih? Misalnya kamu memilih tempat yang unik dibandingkan tempat yang rame atau mainstream atau yang overrated, kamu lebih milih yang itu atau yang gimana? Ada karakter unik yang kayak gitu nggak sih kalau milih tempat traveling? Ada sih Kak, kadang kan aku mikir misalnya tempat-tempat yang lagi viral itu kan pasti rame banget ya, pasti rame banget. Itu biasanya aku hindari dulu. Aku biasanya kayak lihat kayak, oh cakep nih tapi nanti deh. Karena udah banyak yang bikin pasti. Iya, oh cakep nih tapi nanti deh. Aku misalnya, aku tuh udah punya list. Sebenarnya aku udah punya list yang aku prioritasin tuh yang mana gitu. Aku prioritasin yang mana, kecuali memang aku lagi indis ekonomi kan ada budgetnya juga ya. Kecuali emang yang kayak ada di list aku tapi budget aku belum cukup nih. Nah, itu biasanya aku cari alternatif lain yang misalnya agak-agak mirip gitu. Nah, kalau sejauh ini aku emang cari yang berdasarkan selera aku aja sih Kak. Misalnya kayak bulan ini aku pengen ke yang view-nya mostly gunung deh, atau bulan ini aku yang mau yang agak-agak pantai deh gitu. Itu biasanya udah aku list. Kayak kemarin kan aku baru tahu ada di Sentul namanya Goa Garunggang. Dan fun fact itu dulunya adalah dasar laut. Mungkin banyak orang yang belum dengar. Ya? Belum banyak orang yang denger ini. Soalnya pas aku kesana tuh orang kayak, "Hah, ini di mana? Ini di mana?" Aku bilang, "Ini hanya di Sentul." Iya, di Sentul. Ini hanya di Sentul, dan ternyata dia seunik itu kan si goanya gitu.
Nah kayak gitu sih, kayak aku cari yang kayak aduh aku trekking kemana ya tapi yang unik. Terus ada lagi aku udah ngelis namanya Stone Garden di Bandung, yang aku lihat wow dia juga kayak taman batu banyak gitu. Yang kita juga bisa kayak ada apa sih namanya climbingnya gitu loh. Oh seru banget. Itu ternyata nggak jauh dari Jakarta. Aku biasanya kalau misalnya budgetnya belum mencukupi untuk yang jauh-jauh, aku nyari yang deket tapi unik gitu. Jadi nggak perlu sampai keluar Jawa yang jauh atau keluar negeri, justru di sekitar Jakarta juga banyak yang lucu ya. Betul. Aku kayak juga dalam waktu setahun 2 tahun terakhir, bahkan aku pernah sama Katia ya, kita ke Iya. Pacitan. Iya. Yang ternyata cantik Pacitan banget. tuh lautnya cantik Iya. banget. Cantik Kak. banget Dan itu kita baru Pacitan. tahu. Iya kan, banyak pantai dan di Best sih. sepanjang jalan tuh isinya pantai semua ya Kak. Besi Pacitan, I love it. Best Pacitan. Best Dan itu Pacitan. kayaknya orang nggak terlalu juga banyak kesana sih Iya, dibanding underrated ya. Banyuwangi gitu-gitu ya. Pacitan padahal sangat-sangat oke gitu. Nah Dit, ini kakak mau nanya atau aku? Enggak apa-apa, kamu duluan deh. Sama-sama ngap nih kita. Enggak. Nah, jadi kan mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya. Maksudnya kayak jadi content creator, gimana sih caranya memulai karir untuk menjadi content creator? Karena sekarang kan konten tuh penting banget ya, bisa hasilin cuan. Bahkan dia tuh kerja sama si platform ini Kak, sampai dia bisa menghasilkan sebulan berapa kayak gitu, dan sampai bisa traveling gratis gitu. Nah itu gimana di awal mulai? Harus ngajak temen yang punya skill videografi bagus atau perlu Diri kamu yang sendiri belajar aja sih. sendiri Apakah atau diri gimana? sendiri gitu ya. Intinya jadi content creator harus niat dan mulai dulu. Nah, Karena itu. banyak orang, aku lihat beberapa teman aku yang juga banyak traveling tapi nggak bikin konten. Aku selalu ngomong bikin. Hanya slide foto nggak apa-apa, upload aja dulu. Karena aku juga awalnya kayak gitu Kak. Aku hanya kayak upload di TikTok kayak iseng, nggak niat, bener-bener cuma iseng. Terus tiba-tiba rame kayak, oh ternyata orang tertarik loh sama informasi yang aku bagikan. Orang tertarik loh sama konten-konten perjalanan. Jadi orang kayak akhirnya banyak nanya. Dan dari situ baru aku itu konten aku tuh pertama kali naik itu pas aku ke Garut. Aku camping di satu tempat di namanya Puncak Guha. Terus tiba-tiba kontennya rame banget nih. Aku bangun pagi-pagi, loh kok udah ratusan ribu views gitu. Pas aku lihat ternyata oh orang-orang banyak yang belum tahu ternyata di sini bisa camping. Orang-orang nggak tahu ternyata di sini masuknya hanya bayar 5.000. Orang nggak tahu. Jadi dari hal-hal kecil kayak gitu aku kembangin jadi konten Kak. Nah lalu pertanyaan Kak Afri, apakah harus membawa teman dengan spek foto videographer? Enggak juga ya teman-teman. Kalau di Instagram dan TikTok itu kan yang penting kita banyak emang harus kelihatan view-nya harus bagus ya. Tapi kalau aku yang paling aku upayakan adalah skill aku sendiri Kak. Jadi aku tuh nggak terlalu banyak nampil di kamera kan. Aku nggak terlalu banyak nampil di kamera. Tapi yang aku pastikan adalah yang aku ambil harus bagus. Dan aku selalu bawa tripod. Ya itu best banget. Yes, aku pasti bawa tripod. Jadi udah beberapa kali juga aku solo travel, nggak ada temen nggak apa-apa. Tapi emang agak gabut dikit karena nggak bisa ngobrol sama siapapun ya. Demi konten itu solo travelnya. Yes, sambil nah itu tuh walaupun capek ya Kak. Karena aku bolak-balik kan ngecekin tripod. Misalnya aku harus on frame gitu. Tapi yang aku pastikan adalah skill aku mumpuni dulu gitu. Sama aku mungkin investasi di alat-alat juga ya. Kayak aku HP, terus nanti aku misalnya punya kamera gitu. Terus aku juga investasi ke drone karena aku lihat kalau pakai drone tuh bagus banget ya. Kita kayak whole view tuh kelihatan gitu. Aku belajar drone juga. Kamu berarti sampai belajar drone buat Yes. berkonten itu. Belajar drone, beli drone buat berkonten, investasi buat diri sendiri sebenarnya Kak, buat kesenangan aku pribadi Kak. Cuman maksudnya ternyata banyak orang yang juga suka terhadap konten-konten aku gitu. Tapi nggak ngerasa kayak ribet ya ternyata harus bawa kemana-mana misalkan tripod atau mungkin kamu bawanya cukup satu tripod atau 2 tripod gitu mungkin. Karena Terus orang udah males di situnya ya. kadang kan orang kayak aduh udah bawa ini bawa itu gitu, terus bawa kamera berarti tas beda Harus atau tag gimana. lagi, harus Itu ini. tuh ada nggak sih momen kamu capek atau sampai udah deh untuk ini gue mau liburan ya nggak ada record ya atau Iya. itu tuh gimana sih biasanya? Nah aku tuh pernah banget ya di titik kayak ini aku mau liburan aja nggak, kayaknya kontennya 1-2 aja, tapi pas udah nyampe tempatnya sayang banget nih orang nggak lihat nih, sayang banget gitu. Pasti selalu ada perasaan itu Kak kayak gitu, walaupun sebelum pergi kayak udah kayaknya di sana jangan ngonten dulu ya, kita menikmati dulu ya, kita enjoy the view dulu ya. Enggak, di sana tetap akan record gitu. Jiwa content creator ya. Terus apakah capek bawa alat-alat?
Kadang iya Kak, karena kan ya aku bawa harus ada tripod, terus ada kamera juga, dua HP, terus power bank aku selalu bawa dua kalau lagi travel. Terus sekarang ada ketambahan juga drone, yang dimana juga tasnya kan lumayan ya. Jadi emang setiap jalan-jalan tuh agak capek, dan itu nggak bisa bawa tas kecil gitu loh Kak, harus bawa tas gede yang muat segala alat gitu. Karena aku suka mikir, aduh kalau aku nggak bawa, nanti misalnya aku butuh buat record pemandangannya atau tempatnya gimana ya. Aku suka yang kayak gitu. Bahkan yang aku naik gunung ke Lau itu kan bisa untuk pakai drone ya, dia nggak perlu bayar gitu kan, ada di gunung yang harus bayar gitu kan, taman nasional kan. Yang di Lau tuh enggak, dia naik gunung bawa drone tuh capek juga ya gitu. Harus mastiin juga drone-nya dalam keadaan baik-baik aja di gunung karena dingin banget gitu. Terus misalnya lagi kejar-kejaran buat summit turun, tapi aku harus kayak ngambil view pemandangannya, harus kayak record semua orang kayak enjoy aja, aku bikin kerja ya Wak. aku bikin konten gitu. Terus Effortnya gitu. terus kadang kan misalnya brand nawarin endorse, tapi aku selalu kayak boleh nggak Kak aku bawanya buat kesini gitu. Aku selalu kayak ngajak kerjasamanya tuh kayak boleh nggak Kak aku bawanya kesini gitu. Tapi boleh di-spill nggak sih Dit, mostly kamu untuk traveling itu berarti kamu kebanyakan free atau gimana, ngeluarin banyak duit nggak? Sejauh ini masih setengah-setengah Kak. Jadi ada yang aku bayar juga, ada yang dibantu brand. Nah mostly yang di dalam Jawa itu alhamdulillahnya aku udah sering dapat untuk kayak tiket bus, tiket kereta tuh ada yang udah di endorse, hotel juga ada yang udah di endorse. Tapi mungkin yang untuk yang sampai makan terus nge-cover semua perjalanan belum sih. Jadi sejauh ini tuh kayak aku kayak bagi dua kali ya. Kecuali waktu itu mungkin ada 2 trip atau 3 trip emang di cover. Jadi nge-covernya tuh gini Kak, diakalinnya. Misalnya yang endorse itu aku kerjasama ya, misalnya kerjasama atau endorse itu misalnya bus atau kereta gitu. Terus nanti juga di sana ada kerjasama dengan hotel. Jadi udah kayak ini sama hotel, ini sama bus. Jadi kayak udah aman nih duanya kan, udah aman. Yang paling penting itu kan transportasi dan tempat tinggal. Udah itu aku udah nggak mikir. Selebihnya misalnya aku masih bayar nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dua ini udah tercover aku udah tenang. Karena kebanyakan keluarnya justru di transportasi itu, Kak. dan Bener tempat banget. ini penginapan gitu kan. Penginapan hotel itu. Nah kan untuk lumayan dapat ya. endorse di awal gitu biar brand tertarik, itu tuh memang harus ngumpulin dulu gambar-gambar view cantik, atau ada nggak sih kayak kamu punya tips khusus harus ngapain, atau bahkan kayak harus berani nawarin diri atau gimana tuh? Harus dua-duanya sih Kak. Kalau aku tuh kerjasama awalnya itu dari penawaran brand duluan. Jadi aku tuh masih yang takut ngejual karena aku ngerasa akun aku masih kecil. Kayak ini orang tertarik nggak ya? Walaupun sebenarnya secara skill, secara pengambilan gambar aku pede gitu. Aku bisa seperti orang lain bagusnya gitu. Cuman kan aku kadang suka mikir mereka mandang followers nggak ya kayak gitu. Kalau secara views tuh di TikTok aku lumayan Masih kecil ya, TikTokers kecil. TikTokers Definisi lumayan kamu kecil. berapa? Takutnya menurut kamu lumayan, menurut kita itu mah gede gitu. Udah jutaan sih viewersnya. Cuma maksudnya kalau secara followers tuh belum yang segede itu. Jadi aku Belum segede itu berapa? Takutnya menurut kamu belum gede, menurut kita itu Itu gede gitu. masih ribuan kok, belum 2 digit. Oke. Nah terus aku kayak belum berani kan nawarin diri, kayak nanti dianggapnya aduh masih akun kecil, terus udah nawarin gitu kerjasama. Takutnya aku tuh suka mikir kayak dianggap minta gratisan gak ya, kayak gitu. Terus diajarin lah sama temen aku yang konten kreator lain kayak nggak apa-apa kan kamu jual skill, kalaupun kamu ditolak itu sangat wajar. Nah teman aku juga ngajarin template-nya, dia ngirimin, dia kayak ini cara pengajuan kerjasama yang baik tuh kayak gini loh, gini-gini. Akhirnya aku pakai. Nah pas awal tahun aku praktekin baru awal tahun. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku yang masih yang kayak pakai sistem mereka yang brand duluan yang ngajuin gitu loh. Jadi aku nawarinnya misalnya brand kita mau ajak kerjasama, terus aku nanti ngajuin balik. Aku mau traveling ke sini Kak, minat nggak kerjasamanya, masuk nggak kerjasamanya kayak gitu. Nah aku tuh baru berani nawarin pribadi pas kemarin aku ke Jepang. Itu karena aku wah ini tempatnya oke banget nih buat kalau promosi brand nih. Oke. Nih kalian kalau nggak pakai kayaknya agak rugi gitu aku gitu. Jadi aku berani nawarin ke beberapa brand dan alhamdulillah dapat lah 2 apa 3 gitu kerjasama. Jadi
nge-cover lah buat ada jajan-jajannya, makan-makanan dan sebagainya tuh ada pulang modal dikit dari brand, dari kerjasama gitu Kak. Terus cara kamu juga kerja sama satu platform itu, terus kamu bisa dapat gaji bulanan itu gimana caranya untuk memulai kayak gitu tuh? Nah aku sempat ikut yang namanya apa ya, di kalau di TikTok ada disebut agensi Kak. Sempat ikut agensi. Nah itu tuh emang mereka tuh ngebantu ngasih panduan kita konten yang lagi diminati tuh kayak gini loh, dalam hal ini travel ya. Terus aku bikin aja konten-konten aku yang menurut aku masuk dalam kriterianya mereka. Nanti di-review lagi sama mereka, kurang-kurangnya dikasih tahu. Nah waktu itu ketika aku kerja sama itu lumayan, aku tiap bulan tuh pasti ada aja pemasukannya ya dari si brand ini, karena apalagi kalau views aku gede gitu, Nah TikTok ini tuh memang menurut aku jadi ladang basah sih. Kalau Instagram kan saat ini aku ngerasanya aku hanya kalau ada ini aja ya, maksudnya kecuali ada kerja sama brand ya, pendapatannya dari kerja sama brand. Tapi kalau di TikTok kan ada affiliate, terus ada dari kita ya Allah aku sendawa. Manusiawi. Di tengah-tengah ini loh. Nah terus kalau di TikTok ini ladang basah banget menurut aku. Jadi wajar ya banyak TikTokers yang sekarang kita lihat wow dia affiliate di mana-mana. Sudah bergaji besar ya gitu. Jadi di saat itu aku masih kerja sama agensinya itu, dan alhamdulillahnya per bulan itu ada tambahan gitu Kak, ada pemasukan. Dan mereka juga ini Kak ngajuin kayak brand-brandnya buat kita kerja sama. Mereka juga ngebantu kita buat reach out brand atau brand yang nge-reach out kita gitu. Tapi sekarang aku udah mandiri. Cara bisa dilirik agency itu kita emang daftar atau gimana nih? Mungkin masih banyak orang gimana ya biar masuk agency. Nah itu gimana? Kita bisa ajuin daftar juga, tapi mostly biasanya mereka ngajuin. Jadi karena sekarang aku mikirnya agensi itu kan punya rules-nya ya Kak, dan dia tuh cukup ada KPI-nya. Jadi misalnya dalam sebulan harus ngupload 20-30 video. Sementara aku tuh karena masih punya kerjaan utama, aku belum bisa yang serajin itu juga Kak. Paling seminggu tuh aku upload 2-3 kali, dan itu menurut aku agak banyak. Itulah kenapa sekarang aku lagi gak kerja sama dulu sama agensi, karena itu targetnya tuh menurut aku agak banyak gitu, yang aku nggak bisa memenuhi. Aku takutnya nggak bisa memenuhi gitu. Akhirnya waktu itu aku nggak lanjut. Tapi emang banyak ditawarin juga Kak. Jadi TikTok tuh sebenarnya banyak banget agensinya ya yang ngehandle konten kreator, terutama yang merintis seperti aku. Nah banyak juga yang nawarin aku buat join lagi, cuman belum aku ambil lagi sih Kak. Gitu, cara ngehubungin agensinya tuh di mana sih Dit kalau misalnya mau gabung sama agensi mereka? Ada via TikTok juga Kak, ada via TikTok. Nanti apa ya namanya, lebih ke agensinya tuh komunitas ya, komunitas apa ada biasanya Kak. Kita bisa reach out mereka juga sih. Cuman mostly karena aku sesuai targetnya mereka ya, traveler yang merintis ini. Jadi suka di DM gitu Kak, kamu gabung nggak gitu. Nanti mereka ngasih kayak gitu Kak. Yang penting pertama kalau bikin konten tuh emang konsistensi. Nah, konsisten kadang yang susah ya. Dan harus berani aja buat ngupload gitu. Iya sih. Jangan malu. Yang malu-malu. Kadang overthinking dulu, ini bagus nggak ya? Nanti orang diomongin orang nggak ya? Gitu. Tips dari aku itu kalau ngupload di Instagram tuh masih malu kan, kayak aduh ini banyak teman di real life nih. Bener lagi. Yes. Kalau di TikTok aku menganggap semua orang asing. Bener. Aku mau nganggap semua orang asing, dia nggak kenal gue. Padahal itu teman aku di real life. Tapi di TikTok tuh aku menempatkan diri aku full content creator. Kalau Instagram enggak, aku masih yang kayak Milih-milih. iya aku masih milih-milih Aku Kak. juga gitu. Aku nggak tahu ya kenapa aku mindsetnya begitu. Aku juga, tapi kayaknya sih kayak gitu. Afrin gitu juga. Enggak sih, kalau aku kayak Apa semua kita berdua doang? orang di dunia harus tahu gue ngapain. Wah, aku sangat suka dengan orang yang percaya diri. Tapi Dita, ini kan kamu traveling ke banyak tempat. Kita pasti pengen tahu banget nih soal pengalaman-pengalaman unik kamu, cerita-cerita seru gitu. Pernah nggak sih kamu datang ke suatu tempat yang kamu nggak tahu, maksudnya kayak itu nggak familiar lah sama kamu. Terus kamu pernah kena spam gitu atau ada kejadian unik lainnya gitu? Nggak sesuai mungkin gitu ya. Alhamdulillah ya Kak, sejauh ini aku aman. Alhamdulillah banget nih. Belum ada yang gimana-gimana ya Kak. Cuman mungkin yang kayak aku lebih ke salah jalan kayak gitu kan,
itu sebenarnya part of perjalanan aja ya. Soalnya tapi kalau berhubungan sama manusia, alhamdulillah sejauh ini aman sih Kak. Aku belum ada yang, dan jangan sampai ya, maksudnya mengalami gitu. Sejauh ini aku aman banget. Oh mungkin ada satu, aku lupa banget ya. Ini kejadian unik waktu aku ke Vietnam solo traveling, solo trip. Aku aku booking hotel dan ternyata resepsionisnya galak. Aku pertama kali ketemu resepsionis yang galak, aku sampai bingung. Galaknya bahasa Vietnam atau bahasa Inggris? Dan kita miscommunication dua-duanya. Aku nggak bisa bahasa Vietnam, dia nggak bisa bahasa Inggris. Aku pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Vietnam. Kita berantemnya pakai dua bahasa. Terus gimana ngidupin sampai ini di titik Google? aku pakai Google Translate. Berantemnya via Google Translate. Jadi aku datang itu, aku tuh 4 kota tripnya. Terus di kota ketiga namanya Dalat, aku pulang ke Ho Chi Minh. Aku pergi ke Ho Chi Minh, ke Saigon, naik bus. Yang di bus itu aku kira itu nyampenya pagi jam 7. Jadi aku kayak tenang. Ternyata jam 4 pagi udah nyampe di Saigon, di mana masih Gelap. sangat gelap kan, gelap buta gitu. Terus aku kayak ya udahlah, hotel kan harusnya buka 24 jam. Aku datang dengan koper aku ke hotel itu. Resepsionisnya udah ketiduran gitu di bangkunya Kak. Terus aku bangunin karena kan ya aku customer dong, aku udah booking. Aku ngasih lihat bookingan aku. Dia tidur lagi abis ngeliat bookingan aku. Sumpah, jadi kayak Iya. dicekin. Iya, aku kayak dicekin, aku kayak excuse me. Terus gue bilang I made an order, gue bilang gitu. I made a booking. Terus dia bangun, dia hah gitu. Terus dia nulis di Google Translate. Dia bilang no English. Terus aku ya. Terus aku komunikasi pakai bahasa apa gitu. Ya udah, terus aku kayak mengalah daripada subuh-subuh aku berantem. Aku pakai Google Translate. Aku udah buat orderan, aku buat bookingan sampai hari ini, sampai siang hari ini. Aku mau masuk sekarang. Aku mau check in sekarang. Gimana? Terus dia bilang udah nggak bisa. Terus aku kayak hah, ini kan check in kan harusnya bisa kapan aja ya, maksudnya selama masih belum waktu kita check out ya harusnya masih bisa kan. Dan jam 4 pagi siapa sih yang nggak ngantuk ya. Terus dia ya udah, aku nggak paham gimana, akhirnya kita berdebat, dia bilang aku nggak bisa, dia bilang segala macam, dia suruh aku pengajuan aja ke Traveloka dan lain-lain. Aku nyebut merek ya Dengan bahasa Vietnamnya itu ya. dengan bahasa Vietnamnya dan aku bahasa Inggrisku, dan kita berdua berterantem dengan dua bahasa. Akhirnya pakai Google. Terus akhirnya dia juga capek kali ya. Terus aku kayak ya udahlah, aku mau bikin bookingan baru aja di hotel lain. Dia akhirnya kayak ngeliat aku agak kasihan juga kali ya. Terus dia bilang oh ya udah boleh deh kamu nginep, tapi hanya sampai jam 7 pagi. Bayangin Kak, siapa sih yang nggak stres di kondisi kayak gitu? Dan aku solo travel gitu loh. Aku kayak aduh ya ampun, negara orang pula. Udah akhirnya aku mengiyakan. At least pagi aku udah bisa berpikiran jernih dan bisa cari tempat lain kan udah terang. Aku mengiyakan. Aku ngambil kunci, aku masuk dalam lift. Di dalam lift aku kekunci. Sumpah, Liftnya nggak naik. Liftnya nge-stuck. Rusak liftnya. Rusak liftnya Kak. kasihan banget. Dan dia nggak bilang. Aku juga nggak tahu apakah dia nggak tahu. Aku gedor-gedor. I'm stuck gitu. Ya ampun. I'm stuck in here. Can you help me? Dia cuman hah gitu. Aku bilang Gak bisa bahasa Inggris. iya. Gimana caranya aku ngasih tahu dia dalam bahasa Vietnam? Akhirnya kalau di lift itu kan ada kayak tanda call gitu ya. Iya. Aku pencet call. Dia kayak ada suaranya ke dia. Tapi sekali lagi dia nggak bisa bahasa Inggris. Ini aku di dalam udah kayak astagfirullahaladzim. Aku kayak gimana? Aku udah mikir yang aneh-aneh tahu Kak. Aku udah mikir Apakah ini saatnya aku? udah mikir kayak film Joko Anwar yang liftnya Jatuh. jatuh sendiri. Dan selama aku di dalam emang liftnya gitu loh Kak, 3-4 kali. Terus aku ngubungin, ada ditempel emergency number gitu Kak, kayak damkarnya mungkin ya. Aku telepon sekali lagi, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Oke, please can you help me? Aku kasih tahu nama hotelnya, terus kayak sorry no English. Terus kalau orang asing ini meninggal kalian gimana gitu maksud aku. Siapa yang mau tanggung jawab? Iya, terus kayak siapa yang mau nolong aku? Dan ya Allah, aku itu kayaknya belum hari sial aku ya harusnya ya, walaupun emang udah sial. Tiba-tiba lift aku diketok, aku kira dia. Tiba-tiba lift aku diketok,
tahu orangnya ngomong apa, Mbak kamu di dalam, orang Indonesia. Bayangin loh. Ternyata Dan itu Dia jam 4 pagi. tahu kamu orang Indonesia gimana? Nggak tahu kabar, aku selama ngetok kan pakai bahasa Inggris yang kan. ngetok itu si ininya apa? Ada satu Front office-nya. Oh, bukan. ada satu orang yang nginep di hotel itu yang tiba-tiba ngetok liftnya. Kamu orang Indonesia, itu bahasa dia pertama kali. Mbak terima kasih ya Terima kalau kasih, kamu Mbak. suatu saat nonton podcast ini, aku berterima kasih. So aku bilang, Mbak iya aku orang Indonesia Mbak, aku nge-stuck di sini udah 20 menit. Terus dia bilang, iya nih emang resepsionisnya agak freak kata dia gitu. Aku bilang, aduh ya Kak ya ampun. Tahu sama si mbak itu liftnya dibuka pakai manual pakai tangan. Serius? Iya Gila. Kak, dia ngebuka. Terus dia bilang gini, kan liftnya kebuka dikit, gak apa-apa, at least kamu bisa napas dulu. Karena kan Oh udah iya, lama kan di lift kedap agak, ya. agak kayak ngap ya. Terus Kak makasih. Terus dia manggil, dia ngamuk ke resepsionis itu. Baru resepsionis itu Ngamuknya pakai bahasa Inggris lagi. iya, ngamuknya pakai bahasa Inggris lagi. Dia nggak ngerti lagi. Iya, dia nggak ngerti lagi. Tapi tetap di situ akhirnya dia kayak pura-pura sibuk gitu loh. Baru tuh lift kebuka setelah 20-an menit. Aku di dalam situ. Dan itu kebuka sendiri. Akhirnya Enggak kan kebuka. tadi ditarik Oh sama iya, mbaknya. ditarik sama mbaknya, terus set, kan baru kebuka baru sendiri. kebuka sendiri. Pas aku mau keluar, dia gini lagi. Langsung aku keluar cepet-cepet. Ih, serem banget. Terus aku naik ke lantai 7 manual. pakai tangga dengan Pakai tangga karena saking kopermu. takutnya, dengan koperku. dan alat-alat kontenmu itu. Wah, aku kayak stressful gitu. Tapi alhamdulillah banget. ngomongin itu ya, kamu pergi sendiri terus habis itu ternyata ada kejadian gitu. Kamu sebagai perempuan nih ya yang suka bepergian sendirian, itu biasanya apa sih poin-poin yang kayak kamu, oh ini aku harus bawa nih, ini harus kupake untuk berjaga diri. Nah itu penjagaan diri itu seperti apa tuh buat traveler perempuan ya? Oke. Mungkin ya selalu aku bawa di dalam tas itu semprotan. Semprotan apa nih? Semprotan yang apa ya? Parfum jadi kayak, atau apa? jadi aku kayak punya mungkin ya udah nggak kepake gitu loh, kayak semacam body mist ya udah nggak kepake, tapi aku kayak ini akan aku gunakan kalau ada hal-hal buruk terjadi gitu. Oh, yang berisi kayak Iya, jadi kan merica kalau kena gitu-gitu. kalau kena mata kan tetap Perih ya. perih Merica kan. sih, lada. Lada. Iya sama, Bener, merica, sama, lada. sama. Sama Nggak pernah ke dapur. tripod itu berguna, jadi aku akan bawa dia kemanapun. Karena bisa mentung orang. Yes, just kalau ada case aku something happen gitu yang buruk, aku bisa kayak menggunakan tripod untuk Jangan macam-macam kau gitu. memukul atau, tapi alhamdulillah sejauh ini aku aman sih Kak. Jadi paling bawa semprotan sama tripod sih, aku mengandalkan itu. Kalau kejadian di luar negeri itu kan, apalagi kalau solo traveling kan pasti orangnya aneh-aneh gitu ya. Dit. Pernah nggak kayak kamu pernah kayak mencurigai seseorang kayak ini orang berniat jahat gak ya ke gue, karena kamu kan nggak tahu karakter orang di luar negeri kan. Pernah nggak yang ada momen menegangkan gitu nggak sih pas Oh kamu travel? iya, aku paling ini Kak, ngerasa kayak jalan diikutin gitu loh. Itu Tapi pas di mana? itu kayaknya pas aku di Korea deh. Cuman aku nggak tahu apakah dia ngikutin aku. Cuman kayak selama jalan kayak, dan itu kan posisinya aku juga pulangnya udah agak tengah malam gitu Kak, jam 11 kamu sendirian menuju jam. atau? Iya aku sendiri, karena temen aku yang lagi bareng ini dia udah pulang duluan karena dia sempat mimisan. Nah aku masih lanjut harus explore ke satu tempat lagi. So aku bilang nggak apa-apa, ntar aku pulang sendiri. Terus aku jalan tuh kayak aku ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Itu perasaan aku mungkin ya. Terus kayak jalan-jalan aku kayak cepet. Akhirnya aku masuk ke, karena di Korea itu banyak toko-toko kecil ya. Iya. Kalau lihat di drakor kan banyak banget toko-toko kecil. Aku masuk kayak ke toko kecil itu, pura-pura kayak beli sesuatu padahal aku nggak mau beli gitu. Tapi untuk aman aja gitu. Untuk aman aja gitu. Jadi paling selalu cari tempat yang rame sih. Misalnya itu apalagi tempat asing ya. Dan aku tuh selalu kenapa aku bawa 2 power bank. Jadi HP kan nggak boleh mati ya. Maksudnya dimanapun kalau jalan tuh aku selalu nyalain maps gitu. Selalu nyalain maps. Maksudnya at least kita kelihatan kan kita lagi di mana, titik kita lagi di mana gitu. Itu sih. Sama mungkin Find My, kalau di Apple kan ada Find My ya. Mungkin disambungin ke orang terdekat biar bisa dipantau gitu. Kalau kejadian horor mungkin Dit ada nggak sempet Horor di Indonesia atau di luar gitu? Horor. Alhamdulillah aku belum pernah sih Kak kalau horor. Untung ya. Paling kalaupun kejadian itu bukan di trip aku, tapi kayak di kerjaan aku sih, yang sebagai jurnalis itu aku pernah di Thailand tuh kayak lampunya mati nyala terus aku kayak Ya kalau Thailand sering ya. hotel ya. Jadi kan dia ada lampu otomatis gitu kayak yang kalau kita keluar kan kalau mati nyala tuh hanya kalau orang lewat ya, ketika Oh iya ya, lampu Iya, otomatis, iya. otomatis.
di saat itu aku kayak lagi tiduran, so aku ngelihat di lampu kok mati nyala, padahal ini kan lampu otomatis, berarti ada orang dong lewat di situ. Aku nelfon temenku, tuh aku kayak jangan dimatiin. Di apartemen gue sering gitu lagi. Gue mikirnya, Gue sih mau pindah ya sekarang juga. gue mikirnya emang gini, emang dasar nih fasilitator lagi rusak nggak dibenerin. Positive thinking, nggak apa-apa. Itu perlu. Biar nggak takut. Biar nggak takut. Aku tuh cuma nelfon temenku kayak, temenin gue ngobrol dong, sambil aku mantau nih. Dia pas udah enggak, baru aku bilang temenku, aku chat, tapi via chat, tapi masih teleponan. Tadi lampu otomatisnya mati nyala, gue curiga ada sesuatu deh gitu. Terus kata temenku, hati-hati gitu. Aku putar murotal, udah tidur. Oh iya betul. Itu sih kalau takut selalu pesen ini nyetel kayak gitu ya. Jangan dibuat sulit. Tapi Udahlah. buat kamu yang sering pergi ke luar negeri gitu ya, ataupun juga ke beberapa daerah Indonesia nih, menurut kamu luar negeri dulu deh, daerah yang kayak wah ini recommended buat tempat liburan, sama satu lagi yang aduh kalau kesini lo harus berhati-hati banget nih. Mungkin selain Vietnam tadi gitu. atau sekalian harus beramean. Nah, menurut kamu di mana nih yang paling oke dan yang kayak Hati-hati perlu gitu ya. hati-hati banget? Yang paling oke, aku nggak berhenti rekomendasiin semua orang Vietnam. Tapi ya Vietnam tuh cantik. Wah, gitu cantik ya. dan murah. Bukti kalau uang rakyat tidak dikorupsi itu Vietnam. Sumpah. Yes, betul. Aku setuju, Kak, itu Kak. keren. Fasilitas Itu ini mungkin ya, karena bicara daerah sistem ya. pemerintahan juga ya. Tapi kita nggak nyampe situ, oke. Bukan itu Nggak nyampe pembahasannya. situ. Sorry. Tapi kenapa aku rekomendasikan? Karena di saat aku pergi, bayangin Kak, aku 12 hari 4 kota habis hanya 8,5 juta. Gimana ceritanya? Ini murah banget sih. Itu menurut aku murah, dan aku nggak hemat ya. Aku nggak traveling hemat, enggak. Aku di hotel, makan masih makan enak, makan yang aku pengen. Tapi masih murah. Aku hitungin, oh ternyata budgetnya masih yang masih sangat masuk akal gitu. Aku akhirnya ngerekomendasiin orang-orang, kan selama ini mungkin orang kayak yang mau deket Singapura Malai. No, Vietnam. aku akan rekomendasikan Vietnam. Katanya juga udah kesana Aku seminggu ya, Kak. di Phuket waktu itu habis sekitar 10 jutaan doang seminggu, Kak. Dan itu hidup enak kan, nggak hidup yang nggak traveling yang Cuman ngeteng emang gitu. kendalanya di bahasa kalau Betul, Vietnam. karena mereka mostly nggak bisa bahasa Ya, Inggris. jadi kita ya. harus nyediain Google Translate gitu. Nah, itu yang aku selalu rekomendasiin ke orang, karena mata uangnya juga kan lebih rendah daripada kita ya. Jadi rupiah di sana agak berkekuatan. Kayak wah, kita agak rich dolar. auntie. Kita agak seperti dolar kalau di Vietnam. Kita menjadi rich auntie. At least ngerasain mata uang kuat dikit ya di sana ya. Nah, terus dia kemana-mana juga kotanya udah cukup prepare. Tempat-tempatnya tuh udah cukup prepare ya, kayak di Vietnam tuh Hanoi, terus Apalagi Pedala. tempat wisatanya terutama. Betul, mereka udah prepare gitu, dan orangnya juga dari satu orang rese tadi, aku bisa bilang itu hanya 1%. Maksudnya mostly aku temu tuh semua nice gitu. Ya. Selebihnya tuh aman dan helpful gitu. Mungkin hanya oknum-oknum aja ya, Kak. Di berbagai tempat juga ada kayak gitu. Kalau untuk yang sangat hati-hati apa ya? Kalau aku pergi selama ini alhamdulillah masih aman-aman aja ya, kayak Korea, Jepang, Singapura, terus Vietnam, itu Malaysia, itu kan daerah-daerah negara-negara yang tingkat safety-nya cukup bagus ya. Jadi kayaknya masih aman sih, Kak, sejauh ini ya. Kalau di dalam negeri nih, di dalam Indonesia, kalau kamu cerita ke teman-teman daerah mana yang kayak kamu harus deh pergi ke Harus ke situ provinsi gitu ini ya. gitu ya. Itu mana, dan yang kayak kalian perlu hati-hati sih kalau pergi ke provinsi ini. Itu tuh mana nih yang kamu pernah? Kalau aku kan, kalau Indonesia sangat-sangat luas ini, dan daerah timurnya ya sekali lagi sangat mahal. Sebenarnya kan aku belum, yang daerah timur aku belum hampir semua, apalagi NTT, NTB gitu belum aku explore ya, kecuali kayak Lombok gitu. Sejauh ini yang, kalau ini aku ngomongin on budget kali ya, aku selalu rekomendasiin orang ini kalau di Jawa, Wonosobo. Oh iya, Sobo cantik sih. Cantik, aku murah. pengen banget ke sana. Yes, Kak, aku hampir tiap tahun ke situ. Oh, langganan. Aku pengen ini loh yang di sana terkenal buat sholat Id. Oh iya, yang tahu view-nya nggak sih? gunung. View-nya gunung. Aku lupa nama tempatnya, tapi Berarti iya, kamu harus itu nunggu banyak lebaran titik. tahun depan. Iya. Jujur pengennya lebaran kemarin sih, soalnya kan lebaran iya. kemarin aku nggak pulang mudik kan. Nah, itu tuh pengen sana, cuma lihat lagi kok padat banget ya. Ini harusnya kayak entah aku nginep dulu di sana atau gimana nih. Kalau Karena- kamu Wonosobo mana yang direkom? Wonosobo itu kan atasannya langsung Dieng ya, jadi pasti sekalian jalan gitu. Nah, Wonosobo tuh menurut aku masih sangat on budget. Bahkan aku yang waktu itu yang tanpa kerja sama brand ya, itu nggak ada 1 juta, Kak. Aku habis dengan udah traveling yang menurut aku udah
udah sewa villa, udah sewa motor, udah yang makannya udah enak, kan murah ya makanannya untuk daerah-daerah Jawa, daerah situ tuh masih menurut aku sangat harganya masih terjangkau gitu loh. Wonosobo ya. Dan itu tempatnya akan seperti tadi aku bilang, aku kan nyari yang wilayah-wilayah bukit gitu, itu indah banget gitu. Terus untuk daerah pantai, kalau nyari pantai aku rekomendasi Pacitan sih. Pacitan sih best. Aku juga rekomendasi banget. Pacitan cakep dan Kayak nggak banyak dieksplor ya kak. Underrated ya. Underrated, nggak crowded gitu loh Dan kotanya. itu pantainya itu menurut aku salah satu pantai laut di Jawa yang biru kak. Biru. Cantik banget itu. Apalagi jangan lupa perginya pas musim panas, biar ya biar dapet gosong kontennya dikit bagus. nggak apa-apa ya. Gosong Kalau dikit musim nggak hujan apa-apa. nggak dapet Jadi kontennya pemandangan kreator, ya. Jangan Nih, takut Ini gosong. saran dari anak pantai ya, orang yang besar di pantai, jangan ke laut kalau musim hujan. Aku udah bilang ke orang-orang, ke teman-teman aku, jangan ke pantai kalau musim hujan, ya nggak dapat apa-apa. Iya. Laut itu bagus kalau ada pantulan matahari Iya, dan langit bener-bener. biru, dia bakal warnanya pasti beda. Coba aja deh Bener-bener. dibuktiin. Kalau lagi mendung Iya. ya lautnya juga Aku ngebuktiin sih tuh kak. juga Kayak aku warna-warna biru. 2024 tuh liburan ke Batu Karas pas Wah, itu musim bagus juga. pas musim memang panas. Jadi Batu kan Karas tuh Pangandaran ya? Yang Pangandaran. kita pernah wacanakan. Iya, aduh. Itu tuh bagus banget kak. Akhirnya betul. aku ngajak temen aku nih, kesana yuk, lagi di sana bagus banget nih foto-fotonya udah gede gitu. Tapi di waktu yang tidak tepat, di bulan Januari aku. No. Jadi No aku ya teman-teman. ya, No, jangan Jadi karena aku ke pantai bulan Januari. datang Ingat jangan. sore-sore, temen-temen aku kan belum pada datang, mendung, nggak bagus, jadinya abu-abu, ya kan. jadinya abu-abu. Terus habis itu sore yang aku udah menceritakan, oh iya mataharinya bagus banget ketika pagi dan sore, nggak ada, mendung juga, abu-abu semua. Jadi fotonya semuanya Jadi abu-abu. fotonya Iya, abu-abu. sayang banget sih. Iya menurut itu tuh aku. bener kamu sih kak, harus cek musim ya, karena kalau udah ke pantai musim hujan no. Walaupun sekarang climate change ya, tapi Iya. musim di Indonesia masih segitu-segitu aja sebenarnya. Iya. Jadi kalau Mei sampai September itu oke. Iya benar. Oke banget pantai ya. Pantai ya. Tapi kayak daerah yang kayak Lombok yang mungkin di Labuan Bajo juga ya, itu justru green season buat rumput-rumputnya itu di Februari sampai April. Nah, April itu emang bagus karena udah menuju summer tapi masih hijau rumput-rumputnya gitu. Iya, Itu masih iya. bagus. Sama juga daerah gunung juga sama sebenarnya kayak gitu. Dari April sampai September tuh oke banget. Kalau Oktober sampai Januari Februari siap-siaplah dihantam hujan di atas gitu. Jadi abu-abu tuh. Pantainya juga kelabu, di gunung juga kabut. Emang 50-50. Tapi untung-untungan karena aku bilang climate change itu kan, kadang cerah, kadang tiba-tiba kelabu gitu. Tapi mostly bulan-bulan itulah ya yang perlu Mei di sampai April sampai September tuh bulan-bulan terbaik buat traveling. daerah Indonesia yang diwaspadai banyak, harus hati-hati kalau kesana itu ya, kemana. hati-hati apa ya? Indonesia sebenarnya menurut aku kategorinya aman sih, safe. Sejauh ini aku sangat-sangat aman. Mungkin paling ini kali ya kak, daerah-daerah yang mungkin fasilitasnya lebih ke fasilitas yang Masih belum kurang terlalu ya. mumpuni. Iya kak, kayak kita di Pacitan kan malam-malam gelap banget Iya kak. sih, real. Malam-malam gelap ya. Karena jalannya naik turun gunung. Jalan naik turun gunung, terus masih agak gelap, nggak terlalu banyak penerangan. Aku nggak tahu kalau sekarang ya, tapi waktu aku explore tuh masih kurang banget penerangan. Belitung juga, itu kan daerah-daerah yang aduh Dan sangat-sangat kita potensial susah gitu. nyari taksi atau ojek online ya waktu itu Mm-mm. karena emang Bahkan jarang. yang Tahun manual berapa juga tuh ya, kalian ke situ? 2024 gak ya? inget lagi. 2024 awal. Jadi kita tuh harus kayak, kita beruntung banget waktu itu nemu taksi online kak. Terus kita booking, terus kita minta nomor HP bapaknya. Betul. Jadi bisa kapanpun pergi iya. sama dia ya. Oh iya, untuk daerah-daerah yang tidak terlalu familiar dengan ojek online, taksi online, saran aku ketika jalan-jalan ke sana harus minta nomor misalnya kita naik ojek atau naik mobil gitu dan kita lihat orangnya seru, asik, baik gitu, minta aja nomornya. Ntar kita tanya aja, Pak bisa nggak nganterin ke sini, karena nggak semua daerah udah Punya. seterjangkau Jakarta kan. By the way Dit, kalau kamu mungkin traveling gitu ke luar negeri atau ke Indonesia, daerah Indonesia, ada nggak sih satu tempat daerah atau di luar negeri di Indonesia yang kamu baru datang sana terus ngelihat lifestyle orangnya yang baru mungkin di kehidupan kamu, jadi itu kayak mengubah cara pandang kamu yang pandang, tadinya hidup kamu di Jakarta kayak gini terus tiba-tiba melihat ini kayak berubah gitu, ada nggak? Mungkin daerah-daerah timur ya kak, yang kayak misalnya aku ke Lombok, ke Ambon gitu, yang ternyata
itu kan mirip-mirip sama Ternate ya sebenarnya, yang kayak oh ternyata orang-orang di sini hidupnya nggak seneko-neko dan sehedon orang Jakarta ya, karena mungkin mereka juga kayak aku juga terbiasa besar dengan apa ya, hidup yang maksudnya lingkungan yang nggak terlalu, kan kalau Jakarta udah kayak kota banget gitu ya, kayak kota banget, kota besar banget. Sementara aku tuh selalu ngerasa kalau daerah-daerah kecil tuh orang-orang sangat bahagia dengan hal-hal sederhana gitu. Contohnya waktu itu yang kamu temukan kayak di Lombok ya, kalau kita ke Bukit Merese itu kan ada anak-anak kecil yang jual apa sih, suka jual tisu, suka jual hasil kerajinan gitu, dan kayak mereka hidupnya kayak fun banget ya. Aku nggak tahu ya secara ekonominya gimana, tapi maksudnya kayak oh iya ya, orang-orang di daerah tuh bahagia kayak banget dengan ya, gitu aja mereka bisa bahagia. Iya kayak gitu kan. Kalau di Jakarta kita nyari apa sih yang bisa bikin kita bahagia? Tapi mungkin juga aku pernah nanya-nanya waktu itu, kayak aku ke Lombok, aku juga pernah nanya-nanya ke ibu-ibu yang ada juga sih yang kayak ngeluh kayak daerah kita tuh masih apa, waktu itu kok perginya kan musim panas banget ya Kak, musim panas banget, bener-bener kering daerahnya. Aku lupa tepatnya, tapi waktu itu aku lagi menuju ke Pantai Pink, terus sempat ngobrol sama ibu-ibu dan bapak-bapak di situ, dan mereka kayak iya di sini masih kurang, pembangunannya belum, pembangunan belum, jalannya masih jelek, terus kayak pas musim yang kemarau banget tuh masih susah airnya, kayak gitu-gitu. Itu kayak cerita-cerita yang aku dapet saat ke daerah ya, terus kayak iya ya, terus ada loh daerah yang masih susah kayak gitu, ada loh masih masih orang masih ngeluhin soal air, masih 3T gitu kan. Iya, termasuk daerah aku kan 3T. Daerah Pulau Jawa sebenarnya ada yang belum ada listrik ya. Cuma ada ekspos ya kan. Stakeholder. Kayak kita ke Pacitan kita mention loh. Kita mention PUPR. Tolong loh jalannya gitu. Ini gelap juga jalannya. Jalannya juga kurang bagus gitu. Ada sih ada orang-orang yang masih ada ibu-ibu yang kayak ngeluh kayak aduh ini daerahnya belum ada, jalannya belum bagus kayak gitu-gitu. Kak ada aja cerita-cerita kayak gitu sih. Terus aku kayak iya ya ternyata deh dari Vietnam. Oh iya ternyata aku hidup di Jakarta semua jalan udah oke gitu. Kalau ke daerah tuh banyak cerita-cerita dari ibu-ibu yang ngeluh jalannya belum bagus, airnya masih susah gitu. Jadi membuat kita banyak bersyukur gitu ya, kayak bersyukur. Aku pulang dapet air banyak gitu. Iya, terus kayak waktu itu ini lebih ke dinas kerja sih. Aku ke Papua terus kayak kaget, harganya mahal banget kan makanan gitu. Lebih mahal dari Ternate. Ternate aja menurut aku udah mahal kan. Terus Ternate sama Ambon sama nggak sih harganya? Masih mirip harganya. Kita udah pernah ya Kak ke Ambon juga. Terus banyak ya kita ke daerah bersama ya. Tapi by the way memang daerah di luar Jawa tuh lebih mahal-mahal kan dibandingin Pulau Jawa gitu kan. Mungkin karena transportasi dan pengiriman kesananya ya. Tapi Dit, penasaran kalau kamu dengan adanya kenaikan tiket pesawat kayak gini-gini tuh ngaruh nggak sih buat langsung matanya langsung kayak thanks for the question BTW. Oh my god, aku tahu udah isi hatimu. Biasanya itu ngaruh nggak sih? Biasanya kalau aku nulis berita aku harus pakai omongan Narsu. Sekarang saatnya omongan aku sendiri ya. Kamu yang di quote. Kak itu sangat berpengaruh buat aku yang suka travel dan ngetrip. Sangat-sangat berpengaruh. Aku tuh harusnya bulan April kemarin aku udah ngelis ke Kupang. Dari harga Kupang yang aku lihat di tahun lalu 1,2 paling murah tuh masih ada 2025 berarti ya. Dan itu masih kemarin banget enggak sih? Enggak yang lama-lama banget. 10 tahun lalu. Enggak 10 tahun lalu 1,2. Sekarang berapa Kak? Bisa nyentuh 2,5. Itu 2 kali lipat. Itu pesawat ekonomi. Pesawat ekonomi ya Kak. Dan maksud aku udah ngebudget nih misalnya ke Kupang mentok budgetnya 3 juta ya. Sekarang nggak bisa dong, aku harus ngebudget 5 juta dong. Itu kan udah bisa buat aku hotel, udah bisa misalnya buat nyewa motor gitu kan. Bahkan orang Indonesia kan prefer mereka berlibur ke luar negeri dibandingkan di Indonesia sendiri karena tiket pesawatnya saking mahal ya kan. Ini kritikan ya. Karena tolong ya stakeholder terkait. Aku ke Jepang, tiket PP-nya tiket perginya cuma dapat di harga 2 juta. PP itu kan? PP itu jauh lebih murah dibanding aku ngecek terakhir ke Kupang, apalagi Sumba. Padahal tahun ini tuh aku ngelis Kupang dan Sumba Kak. Tapi ketika harga tiket pesawat ini naik, aku harus mengurungkan plan aku gitu.
sebelum mendapatkan endorse dan kerjasama gitu kan, untuk pergi ke sana karena sangat-sangat mahal. Dan kamu kan buka ini juga open trip ke Ternate. Itu Betul. gimana jadinya? Kak, aku bisa bilang kayaknya aku undur tuh open tripnya. Oh my god, aku harus mengumumkan di sini. Karena gini, aku kan tadi hitungannya itu sebelum terjadi semua kenaikan ini ya. Aku hitungnya itu kan tiket PP itu ke Ternate itu harga normalnya 4 sampai 5 juta. Itu, dan ketika ada orang tanya soal open trip aku terbuka. Harganya segini ya, 4 sampai 5 juta tuh tiket pulang pergi gitu. Tapi sekarang paling murah aja perginya 3 juta, Kak. PP-nya tuh 6 juta. Bahkan bisa 6 sampai 7 juta. Dan aku udah booking ke aku, yang udah booking slot ke aku jujur aku bilang, "Kak, kalau kamu mau pergi, ayo. Misalnya kalian mau pergi, ayo, aku nggak, maksudnya aku mau ngebawa kalian ke sana. Tapi pertimbangin lagi aja, dengan tiket 6 sampai 7 juta menurut aku tidak worth ya. Daerahnya worth it ya. Cuma maksud aku Harga tiketnya itu loh, Kak, yang yang masuk sebenarnya akal. yang sebenarnya bisa di bawah 5 juta, sekarang di atas 5 juta, agak too much gitu. Tolong ya stakeholder terkait. Tapi Karena dengan 3 kali ya di mention. dengan kamu udah istilahnya di umur muda kamu gitu ya, yang di umur 20-an 30-an ini kamu udah keliling ke mana-mana gitu di Indonesia, di luar Indonesia. Terus habis itu kamu ada nggak sih kayak pemikiran emang lu semua harus liburan ketika umur muda, ada yang kayak gitu, atau kayak enggak Jompo ya. dengan ya, atau memang guys dengan ekonomi kayak gini mending nabung dulu aja deh, jangan liburan kemana-mana. Nah kalau kamu tuh prefer yang mana, liburan di usia muda mending sekarang atau enggak Gak ada batasan usia. simpen dulu duitnya nanti aja, atau gimana nih? Traveling di usia tua gitu ya. Iya. Kalau aku traveling aja sekarang, terutama karena aku masih belum menikah. Traveling dulu aja. Maksudnya ini karena aku pribadi itu sebagian pendapatan aku mungkin aku alihin buat membeli experience ya, membeli pengalaman. Apalagi seperti kata-katanya, jangan sampai nanti udah jompo gitu ya. Tapi bener, Kak, ketika aku traveling di usia 20-an dan sekarang udah 30, itu berasa banget. Dulu aku bisa yang kayak sehari bisa 5-6 tempat, enggak, sekarang 3 aja udah empot-empotan, kayak udah capek mau di hotel aja gitu. Terus malamnya udah habis energinya. Iya, cuman ngedit doang ya di tempat tidur, ngeliatin story, ngeliatin foto-foto gitu. Nah kalau aku pribadi sih, ini terserah pendapat masing-masing, tapi selama usia muda dan ada gajinya, ada pendapatannya, berliburlah, belilah pengalaman yang nanti bisa diceritain mungkin ke depannya. Jangan lupa berkonten gitu, maksudnya biar bisa pulang modal juga kan, gak hanya sekedar jalan-jalan doang. Mumpung gitu. alamnya masih bagus, belum Mumpung berubah betul, jadi Kakak. tambak atau yang lain-lain. Stakeholder enggak Tapi misalnya orang yang dengan prinsip enggak, kerja dulu aja nanti aja liburannya, iya nggak apa-apa. Semua orang kan mungkin punya waktunya, punya kepentingan masing-masing. punya kepentingan masing-masing. Mungkin Sekarang tuh banyak ibu-ibu di usia pensiun yang Dan mereka suka ini pakai baju yang sama. outfit sama, berkonten gitu. Aku udah sering ketemu. Terakhir aku pas Kamu sering trekking gak dimintain foto? Yes. terus fotonya dengan gaya gini. Mama love you, kayak Itu mama aku teman-teman juga, mama aku love you, itu mama dan teman-temannya. Mama dan teman-teman. Aku pernah loh sampai gini, temen aku gitu ya ngeliatin ini ibu aku liburan gitu ya dengan teman-temannya dengan gaya yang segitu, disamain. Nah iya, ini Gayanya. foto ibu aku sama gayanya juga kayak gini. Kalau enggak kakinya naik gini. Mama love Mereka you. punya kayak template gitu. Iya mama, kayak Kalau mama nggak gini agak nyamping terus gini. Kayak semua ibu-ibu kayak gitu guys. Ntar kita kalau jadi ibu kayak gitu. Akan aku pastikan iya. Pokoknya aku bilang temenku, kita jangan ngetawain ini, nanti kita di umur Nanti 50 kita kayak seperti gini gitu loh. Di umur 60 kayak kita gini. Betul. Terus kamu Kayak pernah sering ketemu? Aku terakhir kemarin kayak aku trekking ke Gua Garunggang itu. Ibu-ibu juga ketemu, rombongan ibu-ibu. Ada juga bapak-bapaknya dengan outfit menyala abangku, ya kan? Yang menyakitkan mata. Dan kacamata mereka yang segede bangkung gitu. Yes, mereka trekking. Yes. Dan aku selalu nanya, ih ibu keren deh, masih kuat gitu. Iya nih nggak, soalnya gabut. Terus mereka ngobrol, kan aku juga sama temen-temen aku berlima, mereka juga berenam gitu. Terus mereka ngobrol gini,
ih kok anak-anak kita nggak mau ikut ya kayak mereka gitu. Jadi ternyata mereka juga ngajakin anaknya tapi anaknya nggak Ibu. ikut. Ya mungkin karena ibu dan gengnya mungkin Siapa ya. anak yang mau ikut? Aku terakhir naik ke Gunung Prau juga bulan lalu, itu juga rombongan ibu-ibu 7 orang. Dia naik gunung. Mereka summit ke Gunung Prau. Wah, keren banget. Dan itu mereka bawa anak anak SD, anaknya yang masih SD 2 orang. Mereka naik terus mereka benar-benar yang kayak, menurut aku ya untuk ukuran pendaki itu sangat kuat loh. Bayangin mereka kayak naik, kayak aku melihat kok nggak ada capek-capeknya, mereka nggak ada ngos-ngosannya, enggak. Keren, karena setelah aku tanya, aku kan suka banget ya bener tanya ke pada ibu-ibu tips and triknya ibu, kok nggak ngos-ngosan gitu. Nanti mereka karena juga nge-gym. Wah, seperti Atea nih ya. Iya. Itu juga alasanku kenapa olahraga banget, biar nanti Betul, di Kak. usia kita udah pensiun, udah menikmati duit, kita kemana-mana bisa gitu Kita ya. masih bisa jalan-jalan Kayak dengan- nge-gym guys, nabung Iya. otot sih biar Iya, tuh. nabung otot Oh iya, bener-bener. selain nabung buat traveling, nabung buat olahraga juga oke sih. Apalagi Nggak kalau mau apa-apa. summit itu menurut olahraga aku, penting banget. menurut aku FOMO olahraga tuh FOMO yang sangat penting. Ya enggak, Kak? Untuk menunjang travelingmu gitu. Yes. Dan duitmu juga harus ditunjuk. By the way, Dita ada nggak masih daerah atau tempat yang sampai sekarang kamu pengen banget kunjungi tapi kamu belum bisa ke sana gitu atau belum? Ya Allah, izinin aku ke Kupang sama Sumba. Itu doa aku sih, Amin, Kak, dari amin, tahun amin, lalu. amin. Boleh gak disebutin? Boleh, sampai tahu kan? Izinin aku ke Kupang sama Sumba, ya Allah, tolong turunin tiket pesawat. Aku pengen banget karena temen aku tuh sampai nyebut NTT itu negeri titipan Tuhan saking cantiknya. Aku ngeliat dari kontennya temanku, ya Allah ini memang daerah bagus banget sih. Itu sih 2 tempat yang sangat-sangat aku pengen untuk saat ini ya, Kak. Kedepannya kan maksudnya daerah Indonesia kan banyak banget dan sangat-sangat indah ya. Tapi yang 2 yang aku list itu untuk sekarang Kupang dan Sumba, daerah NTT NTB sih aku ngelisnya. Kavrin ada juga nggak daerah yang Pengen dikunjungin ya, mungkin paling dekat Wonosobo ya, yang dekat di Pulau Dan Jawa sangat ya. affordable. Iya kan. Iya bener. Cuma kalau untuk di luar Pulau Jawa sih aku pengen banget ke Aceh sih sebenarnya. Oh, oke, iya. Itu juga Eh, aku belum banget ke sih, Aceh? Kak. belum pernah, dan pengen ke kayak penangkaran gajah. Terus habis iya, itu bener, ya kan, Waikaka. nah sama terus kayak ada beberapa pantai yang Aceh tuh aku lihat di sosmed kayak bagus banget gitu sih, pengennya Nah, itu jangan sih. lupa kalau ke sana harus bikin konten. Oh iya sih. Betul, jangan lupa bikin konten. Oh, ada lagi Kak satu di daerah Kalimantan. Jadi aku sempat Pengen lihat kemana? ini, Kak. Jadi kayak daerah yang aduh aku lupa banget nama daerahnya, ya ampun. Jadi kita bisa nginep kayak di apa ya, bentukannya rumah kapal gitu. Itu selama 3 hari kita nginep di situ dan kita kayak ekspedisi ke hutan. Kita melihat primata-primata. Kita Oh, ngeliat iya, hewan-hewan iya, yang iya. udah Tahu, kayak tahu aku kan, pernah Kak. lihat di Aku TikTok. udah lupa tapi daerah mana. Aku pengen banget di situ dan itu kayak no signal. Iya. Kita kayak benar-benar menikmati. Ih, seru ya. Aku waktu SMP kelas 3 tuh Wow, pernah tiba-tiba ke ngajak nih. apa ya namanya ya? Adrenalin. Iya, jadi aku pas SMP kelas 3 tuh pernah ke daerah di Kalimantan Selatan. Iya, selatan ya kayak. Samarinda tuh mana sih, Kalimantan Timur ya? Oh wow, kita Jujur, kok wah, geografi kita Iya, agak bawah. geografi Kita kita coba Itu tuh googling ada dulu tuh ya. daerah itu ya emang bagus banget, kayak kita masuk rumah-rumah kayu gitu, terus banyak kayak monyet-monyet, tapi yang daerahnya tuh ya karena kita lama tinggal di Pulau Jawa ya, jadinya kayak kesana itu wah keren banget ya, dengan masih ada bunyi wing 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 kayak gitu tuh bener-bener yang bunyi alam gitu ya, Kak. Kalimantan Timur. Kalimantan Nah, Timur Timur, ya Selatan. kan. Tadi mau ngomong itu cuman Iya. ragu. Tapi Itu bener, tuh tapi bagus bener banget. Kalimantan Itu tuh bagus banget sih Kalimantan Another itu. experience sih. Tapi kayaknya semua daerah Indonesia emang Nyoba Aku belanja-belanja pengen di ke Sumba perahu banget sih. gitu. itu asli itu. Sumba kenapa ya cantik banget. Iya, tapi itu kayak Ada juga satu sih. lagi guys, aku pernah ke sana dan itu cantik banget. apa tuh? Ramang-ramang Di mana? Maros. Maros, aku sudah ke sana, tonton video aku. Itu sumpah God, itu promosi bagus tiba-tiba. banget. Itu Itu bagus pegunungan banget. kars Iya. tertua kedua di dunia BTW. Yes. Yes, itu tuh bagus Wah, saking banget sih. indahnya. Dan- Tapi aku akuin ya kalau emang Indonesia Timur tuh kayaknya langitnya udah beda dan udah kayak beda. semua yang ada di sana tuh kayak bagus. lebih langitnya Yes. beda Biru ya. banget. Yes, Indonesia Timur parah. diciptakan saat Allah sedang bahagia. Iya, Saat benar. Tuhan sedang bahagia. Harus kalau ke Rawang-Rawang. Terima kasih Indonesia Ramang- punya bagian ramang-ramang, timur. Leang-leang itu Iya, cakep banget itu ya. Itu di benar. daerah Maros di Sulawesi. Iya, bener. Terus agak ke Makassar ada masjidnya yang cantik banget Ah kalau iya lagi sunset. bener.
cantik banget itu masjid itu masjidnya. yang kubahnya kuning-kuning Betul, orang itu Kak. bener Terus olahraga di sama, situ enak tuh. daerah Luwu juga di Bangka. Cuma aku belum pernah ya. Cuman aku ngeliat Iya. teman aku pernah ke sana. Wah, sangat-sangat cantik. Banyak daerah cantik sih memang. Justru kalau kita ke daerah bagus-bagus tuh kayak lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu Iya, loh, kayak bersyukur banget. iya, Kak, jujur. bersyukur Kayak banget. kita nggak mau main HP, jujur Iya, banget. ha-ha, Iya nggak sih? bener. Kayak Ha-ha, ha-ha. nikmatin aja alamnya. Iya, Tapi itu tetap bener. konten. Harus. Tetap kepikiran. Tapi kita menikmati dulu alamnya Betul. tapi konten tetap Oh, iya, harus. Betul. iya. Apalagi di Rama-Rama itu kan naik kapal, Iya. naik apa sih, perahu, Iya, perahu menyusuri itu kan menyusuri. setengah jam kayak kita bengong Terus aja nanti kayak ada gua, bukan gua ya, kayak Betul. batu-batu tinggi jadi Nah, seolah-olah kita kayak Taman Batu kayak lewat namanya. got. Oh, itu Bener cantik gitu. banget. Best. Asli itu aku kayak bengong terus ngeliatin, wah ya Allah makasih ya, Iya. daerahnya bagus banget Iya. sih. Terima kasih sudah menciptakan ini semua ya. Tempat Kayak, sebagus kamu ini. kayak alhamdulillah, alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Indonesia secantik ini Iya, gitu. Oke, itu tadi rekomendasi dari Dita ya Kak soal tempat-tempat wisata. Jadi kamu merekomendasikan gak sih seseorang untuk memilih titik karirnya menjadi seorang content creator traveler dan Sangat merekomendasikan. Sangat. pesan Kalian bisa ajakan jalan-jalan. kamu apa tuh biasanya? Mungkin di awal-awal ini aku bicara realistis ya. Mungkin di awal-awal kita akan merasa boncos. Ya kita kan akan ngeluarin duit untuk transportasi, untuk penginapan, apalagi ke daerah-daerah ya. Belum lagi makannya, sewa motor, sewa kendaraan, lalala gitu. Itu pasti emang berasa, Kak. Tapi ketika kamu udah buat konten dan ada brand yang tertarik, kamu tuh pasti udah bisa yang kayak terbantu sedikit-sedikit gitu loh. Oh, transportasinya nggak dipikirin lagi. Oh, hotelnya udah bisa kerjasama gitu. Yang aku bilang tadi, kita udah bisa ngajuin diri buat kerjasama gitu. Terus ataupun misalnya kamu nggak, produknya misalnya nggak untuk traveling tapi bisa kamu akalin, kamu bawa ketika traveling dan lain-lain gitu. Itu kan sebenarnya banyak produk yang bisa kamu kerjasamakan gitu ya dengan brand gitu. Belum lagi kalau di TikTok ya ada affiliate ya Kakak Tia ya, benar bisa kita gunakan gitu. Misalnya aku sekarang mulai rutin kayak orang kan suka nanya, Kak itu jaket naik gunungnya apa? Aku taruh aja di keranjang. Siapa tahu ada yang check out. Kita nggak tahu. Taruh aja di keranjang gitu. Kayak gitu Satu sih, hari Kak. satu affiliate ya. Wow, amin ya. Walaupun aku belum sekonsisten itu, tapi insya Allah. Apapun bisa dilakukan. By the way, thank you banget Thank you. Dita sudah berbagi cerita di titik Semoga karir. kita bisa liburan bareng-bareng ya. Ya, of course. Terima kasih. Dan juga itu Kak, karena Titik brand, Karir. amin. Amin. Kalau gitu numpang Dita kali ya. Wow. BTW aku ke Jepang, aku numpang temen aku loh, yang Oh, akunnya iya. lebih besar, yang udah puluhan ribu. Oh, berarti Dia kita bisa numpang hebat. kamu. Dia hebat Kak, dia udah dapat endorse hotel Jepang 2. Wow. Dan itu hotel yang mewah, bukan hotel biasa ya, hotel mewah. Jadi aku sangat salut, makanya aku kayak aku bisa kok seperti dia. Itu jadi motivasi Iya, juga iya. Kak. Berarti kalian juga bisa jadi kayak Dita. Betul. Content creator gede lainnya. Temen kata gede lainnya ya, kita sama-sama memotivasi diri gitu. Manifest. Amin. Thank you. Terima kasih ya Thank you, Dita sudah Dita. berbagi Terima kasih cerita. Kakak Titik Karir. Dadah.